Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan syarah atau penjelasan ringkas hadis yang ke-22. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haditsus tsani wal 'ashrun. Hadis yang ke-22 Arba'in Nawawiyah yang sudah kalian hafalkan. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa ma'na harramtul harama ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillah. Hadis dari Abu Abdullah, kunyah dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau dari kaum Ansar. Semoga Allah meridhoi beliau berdua. Beliau menceritakan anna rajulan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut namanya adalah An-Nu'man bin Qawqal bin Ahram. Beliau mengikuti perang Badar, syahid di perang Uhud sebagaimana disebutkan oleh Musa bin Uqbah dan Ibnu Ishaq. Sedangkan Imam Al-Baghawi meriwayatkan bahwa Nu'man bin Qawqal berkata, "Aku telah bersumpah kepadamu wahai Rabbku agar matahari belum tenggelam hingga aku masuk jannah dengan kakiku yang cacat ini." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku melihat An-Nu'man bin Qawqal ini, dia masuk jannah, masuk surga, sedangkan kakinya tidak lagi menjadi cacat." Ini sekedar tambahan dari syarah hadis Arba'in Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu ta'ala. Laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, faqala, berkata, ara'aita, bagaimana pendapatmu, idza shallaitul maktubati, jika aku melaksanakan salat yang telah diwajibkan, yang telah ditentukan atau difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sumtu Ramadan, kemudian aku juga puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, aku menghalalkan perkara-perkara yang halal, wa haramtul harama, dan aku mengharamkan perkara yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku sama sekali tidak menambahkan selain itu sedikit pun, adkhulul jannah, apakah aku akan masuk surga? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang singkat, qala na'am, kata beliau, ya, maksudnya tadkhulul jannah, engkau akan masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian diberikan tambahan, wa makna haramtul harama ijtanabtuhu, maksud atau makna aku mengharamkan yang haram adalah aku meninggalkan yang haram tersebut. Wa makna ahlaltul halala, dan makna atau maksud dari aku menghalalkan yang halal, fa'altuhu mu'taqidan hillahu, aku melaksanakan atau mengerjakan yang halal tersebut dengan meyakini kehalalannya.
Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-22 ini adalah hadis yang sangat agung, yang mana ajaran Islam juga mengitari atau berputar sekitar hadis ini, karena perbuatan seseorang itu terkadang adalah perbuatan-perbuatan hati dan terkadang perbuatan-perbuatan anggota badan. Jadi kalau melaksanakan sholat, berpuasa itu adalah amalan anggota badan. Adapun menghalalkan, meyakini kehalalannya, meyakini keharaman sesuatu itu adalah amalan hati. Wa kullu minhuma imma ma'dunun fihi wa huwa al-halal. Maka masing-masing ibadah atau amalan badan maupun hati itu ada yang diperbolehkan, yaitu yang halal, au mamnu'un minhu wa huwa al-haram, atau yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT, atau yang diharamkan oleh Allah. Fa idza ahalla asy-syakhsu al-halala wa harrama al-harama faqad ata bi jami'i wadha'ifid din wa dakhala al-jannata aminan. Maka tatkala seorang muslim tentunya dia menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, berarti dia telah melaksanakan seluruh tugas-tugas agama dan insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga dalam kondisi aman. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang disebutkan yang bisa menyebabkan masuk surga dalam hadis ini ada 4, yaitu sholat, puasa, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kemudian kenapa kok di sini tidak disebutkan permasalahan zakat ataupun haji? Maka dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr hafizahullahu taala. Beliau menjelaskan bisa jadi yuhtamal annal hajja lam yuzkar li'annahu lam yakun qad furid. Bisa jadi ketika sahabat tadi bertanya tentang 4 perkara tadi, sholat, kemudian puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, itu ketika itu haji belum diwajibkan. Walam tudhkar az-zakah li ihtimal an ayyakuna faqiran laisa indahu mimman yuzakki. Kemudian tidak disebutkan zakat. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang bertanya tadi itu, sahabat yang bertanya tadi itu termasuk sahabat yang fakir, orang yang miskin, orang yang tidak punya harta. Maka dia tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan kewajiban untuk berzakat. Wa yahtamil an takuna zakatu wal hajju dakhilani tahta ihlalil halal wa tahrimil haram. Atau bisa jadi karena kewajiban menunaikan zakat atau membayar zakat atau haji dan juga ibadah haji itu keduanya telah masuk dalam ihlalul halal wa tahrimul haram, masuk dalam perkara menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Karena perkara zakat itu adalah kewajiban dan itu diperintahkan oleh Allah SWT. Kalau seandainya bukan ihtimal atau kemungkinan yang pertama, berarti masuk pada kemungkinan yang kedua. Kalau yang pertama tadi haji memang belum diwajibkan, zakat karena orang tadi itu adalah orang yang fakir, orang yang miskin, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian kemungkinan yang kedua, haji dan zakat tadi itu masuk pada ihlalul halal atau tahrimul haram, sudah masuk pada perkara menghalalkan yang halal atau mengharamkan yang haram. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga dijelaskan oleh beliau Syekh Abdul Muhsin, hanya disebutkan al-qiyam bil wajibat, hanya disebutkan tentang melaksanakan kewajiban-kewajiban, walaysa fihi dzikrul mustahabbat. Di dalam hadis ini tidak disebutkan sama sekali mengenai perkara-perkara yang mustahab, perkara-perkara yang sunnah. Jadi orangnya hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban saja dan tidak melaksanakan hal-hal yang sunnah. Wa man kana kadzalika fahuwal muqtasid.
Dan orang yang model seperti ini adalah termasuk golongan-golongan orang yang muktasid. Jadi manusia, orang yang beriman itu ada 3 golongan, ada yang muktasid, ada yang sabiqum bil khairat, kemudian ada yang dzalimun linafsi. Kalau yang muktasid, atau kita urut dari yang paling tinggi dulu, sabiqum bil khairat, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, kemudian juga melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Ada muktasid, itu hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban tetapi tidak melaksanakan yang sunnah-sunnah, ini namanya muktasid. Adapun yang zalimul linafsi, dia melaksanakan kewajiban tetapi tidak sempurna, bahkan terkadang dia melanggar perkara-perkara yang haram. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi'lul wajibati wa tarkul muharramat sababun fi dukhulil jannah. Orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram itu adalah salah satu sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Lakin al-ityanu bin nawafil ma'al faraid yukammilu bihal faraid idza lam yakun atammaha. Akan tetapi barang siapa yang menambah amalan-amalan sunnah bersamaan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk menyempurnakan atau menambah kewajiban-kewajiban tersebut, maka itu adalah yang lebih baik, lebih utama. Karena sebagaimana dalam hadis sahih dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, fan nawafil hiya kasyaji lil faraid wa man kana muhafizan 'alaiha kana ashadda muhafadah ala al-faraid wa man tasahala biha qad yajurruhu dzalika ila al-ikhlal bil faraid. Bahwasanya nawafil, amalan-amalan yang sunnah, ibaratnya itu adalah seperti pagar bagi kewajiban-kewajiban atau yang fardu-fardu. Maka barang siapa yang menjaga hal-hal yang disunahkan, tentunya maka dia akan lebih menjaga lagi perkara-perkara yang difardukan, yang diwajibkan. Akan tapi barang siapa yang tasahul, dia bermudah-mudahan dalam perkara yang sunnah, maka terkadang dia juga akan bermudah-mudahan dalam perkara yang wajib, bahkan terkadang meninggalkan kewajiban. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Di sini diantaranya faedah pertama, hirsus sahabati ala ma'rifatil a'mal allati tudkhilul jannah. Bersemangatnya sahabat untuk mengetahui amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Yang tadi disebutkan ada 4 amalan yang dia lakukan. Dia sholat, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kemudian faedah yang keduanya, annal a'mala sababun fi dukhul jannah. Bahwasanya amalan-amalan kebaikan itu adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Maka kalau orang tidak punya amalan kebaikan, bagaimana dia akan mungkin masuk ke dalam surga? Termasuk tadi 4 kewajiban tadi, termasuk amalan kebaikan, sholat, puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Yang ketiga, faedah yang ketiga, bayanu ahammiyatis shalawatil khamsi wa qad jaa'a fil hadits annaha umudul Islam. Penjelasan tentang pentingnya sholat 5 waktu, karena tadi disebutkan dalam hadis tadi, aku sholat 5 waktu. Kemudian juga dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya sholat adalah tiang agama Islam. Kemudian juga faedah yang keempat, bayanu ahammiyati siyami Ramadan. Penjelasan tentang pentingnya puasa di bulan Ramadan, karena juga masuk dalam hadis ini. Dan itu adalah sebagai sebab masuknya seorang ke dalam surga. Faedah yang kelima, annal muslima yuhillul halala mu'taqidan hillahu wa yajtanibul harama mu'taqidan hurmatahu. Bahwasanya seorang muslim menghalalkan perkara yang halal dengan meyakini hal itu adalah halal, meyakini kehalalannya.
Kemudian jika juga seorang muslim akan menjauhi perkara yang haram, dia tidak melakukan perkara yang haram, dan juga dia meninggalkan perkara yang haram tersebut dengan meyakini keharamannya, dengan meyakini keharaman perkara tersebut. Jadi harus jelas-jelas meyakininya. Yang halal diyakini halal, yang haram diyakini haram. Karena kalau kebalik nanti bisa masuk dalam perkara kekafiran. Yang haram diyakini halal, yang halal diyakini haram. Maka perkara yang seperti ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Maka apa saja yang dihalalkan oleh Allah, maka kita ikut meyakini kehalalannya, dan apa saja yang diharamkan oleh Allah, maka kita meyakini keharamannya. Kemudian yang keenam, ini sekaligus bantahan bagi orang-orang sufi. Beliau menjelaskan bayanu butlani qauli man za'ama minas sufiyah. Penjelasan batalnya ucapan orang-orang sufi yang mereka punya persangkaan annal insana la ya'budullaha raghbatan fil jannah wa khaufan minan nar. Kata mereka bahwasanya manusia itu beribadah kepada Allah itu bukan dalam rangka mengharapkan surga atau takut dari api neraka. Padahal Nabi Ibrahim sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh kenikmatan. Nabi Ibrahim saja berdoa seperti itu. Orang sufi mengatakan apa? Orang beribadah kepada Allah tidak boleh mengharapkan surga dan tidak boleh takut terhadap api neraka. Maka di sini juga menjelaskan, hadis ini menjelaskan tentang batalnya persangkaan orang-orang sufi tersebut. Karena di antara sebab yang menyebabkan seseorang masuk surga ada 4 tadi dalam hadis tadi itu. Walaupun perkara-perkara yang lain itu sudah masuk di dalamnya. Salat, puasa, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Kemudian tadi adkhul jannah, sahabat tadi bertanya, apakah aku masuk surga? Qala na'am. Maka Rasulullah menjawab, na'am, tadkhulul jannah, ya, engkau akan masuk ke dalam surga. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.